Sugeng siang Bapak. Nggih Mas, monggo. Niki wonten tekenan Bapak. Nggih. Tak sambil karo sinau ya Mas. Sungguh sok seneng iki lho kursus nang Yojo. Kudu rampung sih. Gak apa-apa ya, karena tak tekene kok. Sinau nopo sih Pak? Tentang manajemen bisnis, materi saya khusus besok. Makanya kan saya berusaha merangkum supaya besok sampai di kelas itu bisa lebih enak gitu loh. Mana sambil saya tekan nggak apa-apa, kita sambil ngobrol ya, temenin saya malah ya. Ya, monggo Oke. Bapak. Oke Mas. Jadi manajemen bisnis itu adalah salah satu teori ya saya katakan yang digunakan untuk membangun, salah satunya dipakai untuk membangun daya saing perusahaan yang berkelanjutan. Nah, di situ tuh ada 3 tahap. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua itu implementasi atau pelaksanaannya, yang ketiga ini adalah controlling manajemen atau kendali manajemen. Di dalam perencanaan sendiri itu dipengaruhi oleh lingkungan eksternal maupun internal kita. Perso ya, eksternal internal tahu ya. Jadi eksternal itu dipengaruhi oleh lingkungan di luar organisasi kita. Banyak sekali. Salah satunya politik. Secara makro mas, secara umum politik, lalu ekonomi global, sosial masyarakat, lingkungan hidup itu juga menjadi faktor penting. Juga di sekitar perusahaan kita ini kan banyak ya lingkungan masyarakat ya, itu sangat berpengaruh. Apapun yang dilakukan oleh perusahaan kita itu akan berdampak ke lingkungan eksternal. Nah itu harus diperhitungkan dalam perencanaan ini. Lalu ada lingkungan internal. Lingkungan internal itu adalah elemen-elemen di diri kita sendiri, di organisasi kita, di dalam perusahaan. Sopo wae, siapa aja itu, ada stakeholder kita ya, baik dari kantor pusat, bahkan dari kementerian sampai dengan kita sendiri. Lalu juga ada supplier yang sering membantu kita, mitra kerja kita, juga para pembeli kita, produk gula, tetes, itu berpengaruh. Dan itu semuanya diperhitungkan dalam proses perencanaannya tadi. Nah, saya langsung, ini yang tahap yang kedua itu adalah implementasi atau penerapan. Itu harus kita perhatikan. Kenapa Pak untuk kriteria ini? Ya, dalam hal penerapan ini adalah proses implementasi ya bahasa Inggrisnya itu sih penerapan strategi ini. Jadi ini proses pendelegasian kepada jajaran terkait di bawahnya. Artinya begini, strategi itu kan diterapkan oleh disetujui secara perusahaan. Ini harus dijabarkan atau didelegasikan kepada semua jajaran di bawah. Contohnya seperti ini, perusahaan kita punya strategi untuk tahun 2025. Lah ini corporate SGN itu punya petugas-petugas yang menerima delegasi. Contohnya kalau di sini di unit kita itu GM kita. Demikian pula kalau di kantor pusat itu ada kepala divisi yang lain yang menerima delegasi tugas itu. Dan itu mereka yang mendapat tugas ini harus mampu menjabarkan kepada semua jajaran di unit atau di divisinya masing-masing. Perhatian khusus untuk hal ini karena mengkomunikasikan itu tidak mudah. Bagaimana strategi ini harus berjalan sempurna. Artinya, dalam rumusan induknya bicaraan sampai di personel paling bawah itu harus tetap A. Tidak boleh menjadi A minus atau A plus. Itu mas yang menjadi perhatian kita. Nah, titik pentingnya juga ini ada beberapa komponen. Ada 3 ya. 3 istilahnya kalau anu itu 3P 1P. Ada program, ada people, ada prosedur, dan juga ada budget. Program jelas, strategi itu dirumuskan. People siapa? People itu ya insan perusahaan ini, kita yang harus menjalankan strategi itu. Kemudian prosedur, macam SOP dan instruksi kerja untuk menjalankan strategi ini. Terakhir budget, nanti dijabarkan lebih panjang mas. Tadi saya bilang untuk diperhatikan supaya itu bisa dilaksanakan. Itu karena begini, strategi itu belum tentu semuanya bisa berjalan mulus. Seringkali terdapat gangguan. Nah, bagaimana kita harus bertahan? Bagaimana kita harus bisa survive terhadap gangguan itu? Artinya apa? Kayak nilai-nilai perusahaan kita, salah satunya adaptif. Perusahaan itu harus adaptif terhadap
situasi lingkungan dan situasi ataupun variabel yang mengganggu supaya strategi kita bisa berjalan. Terakhir nih, poin ketiga itu tadi saya bilang tentang kendali manajemen. Ini sangat penting dalam penerapan strategi. Kegagalan dari sebuah strategi, saya bilang begitu ya, ini kendali manajemen berperan di sini. Itu bisa jadi bukan karena dari strateginya, tetapi dari variabel lain seperti tadi yang di atas. Kondisi ekonomi makro, politik, variabel-variabel lain di luar itu yang bisa menyebabkan strategi itu nggak berhasil. Tuntutannya atau tantangannya adalah bagaimana perusahaan ini harus bisa menjalankan strategi itu. Perusahaan harus agile juga terhadap situasi perusahaannya, terhadap situasi di luar yang ada supaya kita tetap bisa berjalan atau menjalankan bisnis kita. Kayak gitu mas. Penjelasannya. Semoga sukses ya Pak besok Pak. Betul ya mas ya. Oke. Betul masakan lah dalam ini. Jadi kalau sampai katakan ya. Yang tadi review materi dari saya tentang manajemen bisnis, salah satu materi yang akan dipelajari dalam kursus PLDP di LPP Yogyakarta. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.